sebagai PNS, saya nuhankan kalian itu uang yang nothing sebenarnya gitu. Sementara kalian akan dikerak neraka nanti karena kalian berlaku musyrik, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan. Bukan saya so berani lawan Jokowi, enggak, saya hormat Jokowi. Ya, Jokowi kenal saya kenal dia. Waktu dia di Solo, saya bikin program sama Mulia Lubis, ya, sama-sama advokat. Ya, program tentang klinik hukum, bikin penyuluhan di depan kantor wali kota Solo. Pernah saya, ya. Jadi tahun 2006 beberapa tuh, ya. Nah, saya lihat waktu kunjungan Jokowi ke pabrik-pabrik itu, ada pabrik tekstil apa nggak salah, nggak ngerti saya juga. Tapi ditulis kunjungan wali kota Solo Dr. Andes Jokowi, Dr. Andes. Kok sekarang insinyur, gimana bisa lompatin? Lucu emang negeri kita ini, astagfirullahaladzim. Juga foto yang di ijazah UGM itu kan punya mantan suami adiknya yang sekarang jadi istrinya ketua MK, ya, Heru Wayono apa saya nggak begitu perhatian namanya, tapi wajahnya saya ingat betul, kumisnya beda, mulutnya, hidungnya beda, udah dibuktikan sama dokter Tifa kan, udah dilihatin foto-fotonya. Kok UGM berani-beraninya bilang asli, padahal itu yang beredar ijazah aslinya itu pakai kacamata lagi. Nah, semua pelajaran mahal. Allah kasih bukti. Beginilah kualitas orang Indonesia, khususnya para penegak hukum, bahkan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua kalah dengan kepentingan duniawi lain. Nggak bisa beribadah yang betul untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia. Ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Hari ini ada yang saya mau bahas, yaitu pernyataan Egy Sujana. Ini sih kebangetan. Dia kapan dilantik oleh Allah, diberi mandat oleh Allah sebagai juru kunci neraka, dan sejak kapan dia dilantik oleh Allah sebagai manusia yang bisa mempertimbangkan orang lain itu masuk surga atau enggak, seperti Raqib dan Atid yang mencatat semua amal baik dan buruk kita. Kapan dia dilantik oleh Allah? Kok bisa-bisanya dia mengatakan, sampai sangat parah sih menurut saya ya. Nah, statement kayak gini wajib, sekali lagi wajib kita counter. Ini penyesatan ya, penyelewengan wewenang tugas, ya, pengambil alihan paksa tugas, pengklaiman tugas. Oke, kita lihat dulu nih apa yang disampaikan oleh Egy Sujana. Sebagai PNS, saya nuhankan kalian itu uang yang nothing sebenarnya gitu. Sementara kalian akan dikerak neraka nanti karena kalian berlaku musyrik, lebih takut kepada Jokowi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingatkan. Bukan saya so berani lawan Jokowi, enggak, saya hormat Jokowi. Ya, Jokowi kenal saya kenal dia. Waktu dia di Solo, saya bikin program sama Mulia Lubis, ya, sama-sama advokat. Ya, program tentang klinik hukum, bikin penyuluhan di depan kantor wali kota Solo. Pernah saya, ya. Jadi tahun 2006 beberapa tuh, ya. Nah, saya lihat waktu kunjungan Jokowi ke pabrik-pabrik itu, ada pabrik tekstil apa nggak salah, nggak ngerti saya juga.
Sebagai manusia yang bisa mempertimbangkan orang lain itu masuk surga atau enggak, seperti Rokib dan Atid yang mencatat semua amal baik dan buruk, kapan dia dilantik oleh Allah? Kok bisa-bisanya dia mengatakan sampai sangat parah sih? Menurut saya ini wajib, satu kali lagi wajib kita counter. Tapi ditulis kunjungan wali kota Solo Dr. Andes Jokowi, Dr. Andes. Kok sekarang insinyur di mana bisa lompatin? Lucu emang negeri kita ini, astagfirullahaladzim. Juga foto yang di ijazah UGM itu kan punya mantan suami adiknya yang sekarang jadi istrinya ketua MK, ya, Heru Wayono apa saya nggak begitu perhatian namanya, tapi wajahnya saya ingat betul, kumisnya beda, mulutnya, hidungnya beda, udah dibuktikan sama dokter Tifa kan, udah dilihatin foto-fotonya. Kok UGM berani-beraninya bilang asli, padahal itu yang beredar ijazah aslinya itu pakai kacamata lagi. Nah, semua pelajaran mahal. Allah kasih bukti. Beginilah kualitas orang Indonesia, khususnya para penegak hukum, bahkan para pendidik tingkat rektor, tingkat profesor doktor, semua kalah dengan uang, semua dengan kepentingan dunia lain. Nggak bisa beribadah yang betul untuk la ilaha illallah, untuk hanya takut kepada Allah, tergantung kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Jadi telah berlakulah kemusyrikan sempurna di Indonesia, ya, termasuk ulamanya. Enggak ada, termasuk anggota DPR, tak ada satupun anggota DPR yang berani komentar tentang ijazah palsu ini. Siapa kau kalian anggota DPR yang jago-jago so banyak ngomong mana kau? Enggak ada, ngomong kosong kau wakil rakyat. MPR apa mana, enggak ada yang berani. Jenderal-jenderal juga nggak ada yang berani. Untuk apa bintang jenderal itu? Ya setuju dengan Sahrul tadi itu. Bintang-bintang itu lambang hebat di atas, gantinya sama kecoa, ya, karena sering masuk ke septic tank. Itu Sahrul Kadi ngomong di DPR begitu, luar biasa. Jenderal dia, sahabat saya juga. Pembodohan kepada umat, seolah manusia itu bisa menilai manusia yang lain sebagai akan menjadi kerak neraka. Ini penyesatan, penyelewengan, wewenang tugas yang mengambil alihan paksa tugas, pengklaiman tugas. Kita lihat dulu. Bukan tugas manusia, bos. Bukan tugas manusia mengatakan, ya, menuduh orang lain bakal menjadi kerak neraka. Jangankan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad pun sebagai seorang nabi tidak punya wewenang, ya, untuk menentukan orang lain itu masuk surga atau enggak. Kalau dia punya wewenang, kalau beliau Nabi Muhammad punya wewenang, maka kakek-kakeknya udah bakal masuk surga tuh, udah iman kepada beliau. Bukan tugas kita. Satu kali lagi, sejak kapan si Egy Sujana diberikan mandat oleh Allah untuk memfilter manusia-manusia di dunia? Ini orang lain masuk surga, ini orang ini masuk neraka. Kapan? Gak ada. Ini narasi-narasi pembodohan namanya, penyesatan ini namanya. Dengan segampang itu mengatakan, mengklaim narasi-narasi kayak gini, sekali lagi wajib kita counter. Nggak boleh berkembang di ruang media sosial sehingga menjadikan pelajaran kepada manusia yang lain, seolah-olah kita punya wewenang untuk berbicara itu. Nggak ada. Sesoleh apapun Anda, setaat apapun Anda kepada Allah, tiap hari misal Anda taatnya luar biasa kepada Allah, tapi untuk mengucapkan kalimat ini nggak boleh. Itu bukan ranah ente, bukan tugas ente, bukan tugas kita sebagai manusia, bukan.
Ini kan berawal dari urusan si Sugih gitu ya, Sugih Nur Harja, lalu merembet ya, bahasnya takut Jokowi daripada takut kepada Allah. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Narasi-narasi ukhrawi kayak gini tuh, ya kalau dianggap jadi mainan, ini berbahaya bos. Ya nggak beda jauh sih seperti Sugih. Narasi-narasi ukhrawi, narasi-narasi keagamaan dipakai mainan untuk menegaskan bahwa dirinya paling baik, untuk menegaskan bahwa dirinya paling suci, paling benar. Padahal penegasan paling baik, benar, soleh itu nggak perlu ditegaskan. Orang lain bahkan menilai sendiri kok. Nggak perlu orang baik ngeklaim saya ini orang baik, anggap saya baik. Saya ini orang suci, anggap saya suci. Saya orang soleh, anggap saya soleh. Nggak perlu seperti itu. Kebaikan akan menemukan caranya, ya, dianggap baik. Kesucian bakal menemukan caranya, dianggap suci. Kegoblokan juga sama akan menemukan caranya, digoblok-goblokkan. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.